Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beginilah banyaknya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warga dari Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Kalaulah saya memain-mainkan jadwal, orang sebanyak ini mendoakan mati tagak ambo. Oleh sebab itu maka apapun yang terjadi, maka janji di Kabupaten Sijunjuang malam ikut terlaksana, alhamdulillah. Dan sama-sama awak hormati Wali Nagari, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, hadirin hadirat, muslimin muslimat. Puncaknya adalah Pak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Forkompinda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, dan ada kepala, ada pun indah. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Malam ini kita sudah masuk tanggal 2 Muharram 1440, karena hitungan kalendernya bukan jam 12 nanti malam, tapi azan maghrib tadi. Azan maghrib tadi sudah masuk tanggal 2. Yang mengambil gambar jangan bilang ini coblos nomor 2, bukan? Apalagi jadikan aku yang kedua, bukan? Ini maksudnya malam ini sudah masuk tanggal 2. Kalender kita disebut dengan hijrah. Arti hijrah artinya pindah. Apakah Bapak Ibu sudah pindah? Sudah pindah dari Pulau Jawa ke Sijunjuang. Pripun kabare api? Wis perang dino ora teko kene. Pindah pula dari Sumatera Utara ke Sijunjuang. Orang Sumatera Utara, alat kita sesudena. Allah masude. Pindah pula dari Cina ke Sijunjuang. Lalu apa bahasa Cina? Dari manapun asal kita, di mana bumi dipijak, di sinan awak bekoda. Bumi yang kita pijak ini bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebetulan yang menempati ini pertama orang Minangkabau, datang orang dari Pulau Jawa, datang dari Sumatera Utara, datang dari Riau, datang dari Jambi. Karena prinsipnya di mana ada gula, di situ ada semut. Maka di sini banyak rezeki-rezeki melimpah ruah, batu bara mahal, datang orang investasi kemari. Tapi masyarakat Sijunjung masyarakat yang terbuka. Siapapun yang datang silakan, selama dia menebarkan kebaikan. Berbeda tidak jadi masalah. Berbeda suku no problem. Kalaupun berbeda suku tetap masih bisa diikat dalam la ilaha illallah. Berbeda agama, kau yang datang dari sana, kau yang datang dari sana, beda agamamu. Kau mungkin berbeda agama, tapi engkau tetaplah satu bangsa, negara kesatuan Republik. Jadi yang ditengok itu persamaannya. Betul? Semua kita ini asalnya dari tanah. Mau Islam, mau non-Muslim, mau Jawa, mau Minangkabau, mau Melayu, semuanya berasal dari tanah. Dan sifat tanah di bawah, rendah, hitam, busuk, dipijak tapak kaki. Itulah tanah. Maka kita juga mesti bersifat macam tanah. Tawadu, rendah hati, tak sombong, tak melawan, tak marah. Itu tanah. Tapi tanah jangan macam-macam. Kalau sampai 7 lapis tanah menginjak kita, mati juga kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hijrah bukan pindah tempat. 1440 hijrah. Kata Nabi, siapa itu orang yang hijrah? Man hajara manahallahu an. Nanti kalau ditanya, kenapa tahun kita hijrah? Karena pindah tempat. Bukan. Apa itu hijrah? Hijrah artinya
meninggalkan yang dilarang Allah. Mudah-mudahan yang tahun semalam masih buat maksiat, tahun ini sudah meninggalkan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama yang dilarang, musyrik, syirik, mempersekutukan Allah, menyembah pokok kayu, menyembah batu, menyembah hantu. Maka setelah hijrah ini kembali kepada tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ustaz, kenapa nengok jam? Saya ceramah tak lebih tak kurang 60 menit sesuai yang tertulis di botol, 600 ml. Panitia dibuatnya lo 2 botol. Saya ceramah 60 menit. Setelah itu nanti menjawab pertanyaan yang ada dari masyarakat pakai kertas. Jelas, tepat, tak bertele-tele, to the point. Saya sampaikan, orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan yang dilarang Allah. Selama ini menyembah yang tidak diridhai Allah, nampaknya rezekinya lancar, hebat. Rupanya malam-malam lilin tak boleh mati, babi ngepet. Berhenti, jangan lagi menyembah babi, jangan lagi menyembah hantu, menyembah jin, menyembah setan. Hilangkan itu semua. Ambil lilin itu, campakkan, bakar. Langsung sholat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Yang selama ini gagah perkasa, orangnya bukan main, disegani orang, ditakuti orang. Rupanya di dalam dompetnya ada rambut panjang. Rambut apa ini? Kumis harimau. Yang selama ini orangnya ditakuti orang, nampaknya hebat, gagah perkasa, berani menghadapi orang banyak, matanya tajam. Begitu ditengok dompetnya, ada keris kecil. Sekarang dia di mana? Di rumah sakit. Kenapa? Patah keris, tertusuk pantat. Jangan lagi menyembah keris kecil, jangan lagi menyembah cincin. Oh, Ustaz Somad nyindir yang pakai cincin ya? Enggak, saya pakai cincin. Tapi cincin saya tak ada apa-apanya. Ustaz, cincin Ustaz itu ada khasiat-khasiatnya. Ada. Apa khasiatnya Pak Ustaz? Duduk di rumah makan tak bayar. Hebat Pak Ustaz, duduk aja jangan makan. Ini orang masih percaya. Anda lahir bulan berapa? Saya lahir bulan Mei. Bulan Mei bintangnya Gemini. Ya, kalau bintangnya Gemini, pakai cincin, pakai batu warna merah, nanti matanya akan merah, wajahnya akan merah, bangkit aura merah. Yang kebetulan batunya merah, jangan tersinggung. Ustaz, kenapa pakai warna hijau? Karena warna yang disukai Nabi warna hijau. Kubah makam Nabi warna hijau. Karpet Taman Raudhah Masjid Nabawi warna hijau. Nanti kalau bersedekah untuk masjid warna merah. Hijau itu 20.000, merah lah 100. Merah bang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Apakah Bapak Ibu senang malam ini? Alhamdulillah. Senang berjumpa dengan Pak Bupati, senang jumpa dengan Pak Wakil Bupati. Yang ada proposal apa lagi nih? Senang berjumpa dengan Ibu anggota DPR yang dulu kita pilih, menjadi wakil kita, dan insya Allah beberapa bulan lagi akan kita pilih sekali lagi. Oh, Ustadz ini kampanye ya? Enggak. Untuk apa saya kampanye? Saya tak ada minat politik ini. Kalau mau udah jadi wakil presiden saya. Tapi saya mengajak saudara-saudara saya, pilihlah wakil kita yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Oh, ini Ustaz Somad ini rasialis, ini Ustaz Somad ini anti kebinekaan. Saya tidak melarang bertetangga dengan Konghucu, satu kantor dengan Buddha, berkawan dengan Hindu. Tidak salah. Apa salah? Tak pernah saya mengajarkan itu tetanggamu beda agama, hancurkan rumahnya, larikan motornya, bawa bininya. Tak pernah saya ajarkan. Saya ajarkan hormati dia, muliakan dia. Tapi kalau sudah mengajak memilih pemimpin, maka ada syarat asyhadu an la ilaha
illallah. Nanti kita mati bawa apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Di akhirnya kita katakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya. Dengan itu kita hidup. Wa 'alaiha namutu. Dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu. Dengan itu juga nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Oleh sebab itu, apapun kita, siapapun kita, sebanyak apapun harta kita, yang akan kita bawa tetap la ilaha. Makanya disebutkan tuan-tuan guru, afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Anak dulu waktu pertama kali lahir, yang dibisikkan ke telinganya, ada ibu membisikkan ke telinga anak, beko waang S3 ke Jepang. Ndak ada, nampak tamu awak bisikkan kata lingonya nampak tamu kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Tapi jangan karya bentuk itu menangi lahnya. Bapak-bapak yang kemarin belum mengazankan anaknya waktu lahir, belum membisikkan asyhadu an la ilaha illallah, jangan dibuat kini. Ya Allah, dari ceramah hamba kau pulang ke rumah, aduh bawa anak, aksi kau sebentar. Asyhadu an la, anak lah semester 3. Anak nan ketek nan baru keluar dari parui amaknya, itu nan awak bisikkan telinganya. Jadi anak ustaz dulu ya, anak saya yang membisikkannya langsung. Anak ustaz lahirnya kapan? 1 Muharram. Hari ini anak saya ulang tahun 1 Muharram. Tapi jangan lo disetting. Beko bininya lahir, ditanya cek dek dokter, dokter bila anak ambo lahir? Lama lagi pak, bisa nggak dibuat 1 Muharram? Nah, tunggu saya lahir 1 Muharram. Tapi waktu itu ambo sedang ceramah, ditelepon dek dokter, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul nih Ustaz Somad? Betul. Ini Ustaz sedang di mana? Tabligh akbar. Bisa pulang, istrinya mau melahirkan. Lahir aja, nanti saya pulang. Setelah lahir, ambo pun datang ke rumah sakit. Ndak pakai topi, ndak pakai sorban, ndak pakai baju koko. Ambo masuk ke tampek bayi-bayi, datang bidan. Abang mau cari siapa? Ndak udah tahu, ambo Ustaz. Disangkonya mahasiswa semester 5. Saya mau nyari anak saya. Oh sebentar ya pak. Tadi abang gini apa? Ini bayinya. Nih bapak sudah ambil wudhu? Sudah kecil mau ambil wudhu. Pandai azan? Ditanya loh kenapa azan? Astagfirullah. Memang masuk itu video alun viral lah. Mau pegang pak, nanti anaknya pegang gini ya, kepalanya sebelah sini lah, mati ambo anglo mah jambo. Wazankanlah anak ambo. Bangga saya membisikkan la ilaha illallah ke telinga anak saya. Dulu ayah saya yang membisikkan itu ke telinga anak saya. Bangga kita. Bapak-bapak, itu yang bapak bisikkan kemarin kan? Sabui aja yo. Lah selesai itu. Kita ndak ada apa yang disikot bila anaknya lahir ya sabi, wow, amazing, welcome to the world. Kita semuanya membisikkan. Itulah makanya yang selama ini lupa kepada la ilaha illallah, yang selama setahun ini lupa kepada la ilaha illallah, inilah masanya kita kembali balik hijrah, kembali kepada la ilaha illallah. Saudaraku yang pakai baju pemuda Pancasila, Pancasila. Mantap kan? Apa isi Pancasila itu? Silanan patamo, bintang basagi limo. Apa isinya? Ketuhanan yang maha, Tuhanan maha, Tuhan yang mana? Ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan yang mana? Buka pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dibacakan di situ ketuhanan yang Maha Esa. Apa katanya dalam mukadimah pembukaan preambul Undang-Undang Dasar 1945? Atas berkat rahmat Allah dan keinginan luhur bangsa Indonesia,
Oleh sebab itu kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah. Itu nan membuat itu bukan Abdul Somad, nan membuat itu bukan wali nagari, nan membuat itu adalah pemimpin-pemimpin bangsa kita. Mereka semuanya menghormati perbedaan, menghormati agama-agama. Makanya kalau ada di Indonesia ini yang menentang sila pertama, tidak bertuhan, ateis, PKI, tidak ada tempat di Indonesia. Betul? Siapa yang akan membela? Nih, pemuda Pancasila akan membela siapa saja yang tak bertuhan. Tak ada tempat bagi dia di Indonesia. PKI tak ada tempat. Pak Ustadz, kabarnya adonan PKI konan baik. Aduh, saya tuh pendek, ketek, hitam. Kurang aja gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ni Masya Allah jamaah, malam ni tak ada bintang di langit. Kama bintang malam kau buya turun ke bawah sana. Bintang. Bapak Ibu tak nampak. Coba tagak di kau nampak bintang. Lampu HP. Tapi kau tak lama nampaknya kau. Setengah jam lebih lobet. Yang tidak bisa merekam jangan berkecil hati, karena ada kamera yang merekam. Kamera. Ada nih duit, ada nih enggak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang selama ini lupa kepada asyhadu alla ilaha illallah, momentum malam ini, mudah-mudahan suami-suami ibu yang selama ini lupa asyhadu alla ilaha illallah, lupa apa makasih ibu ya, lupa asyhadu, indah sambayang. Itu makasihnya. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu syarat patamu mencari laki, mencari bini. Baduo dia teban. Jangan asal bonceng saja. Makanya suaminya harus asyhadu an la ilaha illallah, istrinya harus asyhadu an la ilaha illallah. Mudah-mudahan yang lajang-lajang dijumpakan dengan yang gadis-gadis insyaallah. Namanya bui amin tunan alun babini. Kula adu bini suara amin gitu. Suaranya jangan ada bini. Kau udah kau pulang kau habis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian yang gadis-gadis dipinang nanti oleh lajang, ganteng, mobilnya megah, rumahnya mewah, duitnya banyak, statusnya PNS, ASN hebat, tapi ternyata setelah menikah tidak ada kebahagiaan Pak Ustadz. Dulu kenapa mau nikah sama dia? Mobilnya. Sekarang kredit. Asal basuh aja uang, klakson kredit. Carilah yang bersyahadat. Mana dia yang bersyahadat? Nih yang datang malam yang bersyahadat nih insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Begitu juga yang perempuan. Bagaimana Pak Ustadz kami mau mencari perempuan? Tungkahul mar'atu li arba'. Perempuan dinikahi karena 4. 5 liha, karena hartanya banyak. Kenapa kamu nikah sama dia? Cincinnya sampai ya. Wali asabiha, keturunan orang baik-baik. Kenapa kamu nikah sama dia? Nyo anak bangsawan bu ya. Apa bangsawan? Bangsa nanti duit di awan. Wali jamaliha, kenapa kamu nikah sama dia? Inyo cantik bu ya. Yang mana? Itu. Tapi enggak nampak dulu. Begini liswi lah. Jangan kau pandang karena sukunya. Mungkin dia akan diusir dari kampung karena melanggar pantangan suku. Jangan kau pandang karena kayanya. Mungkin hari ini kaya tapi besok tak lagi kaya. Jangan kau pandang karena jabatannya. Mungkin besok dia akan ditangkap oleh KPK. Tapi pandanglah karena agama yang tak lapuk karena hujan dan tak lekang karena panas. Lagi-lagi karena asyhadu an la ilaha illallah. Solat. Inilah pokok pangkal. Malaikat nanti tidak akan tanya ketika mati kita, hai Abdul Somad, sudah ceramah kemana aja? Malaikat tidak akan tanya, hai Fulan, waktu mati golongan 4A apa 4B? Malaikat tidak akan bertanya mana piagam-piagam.
semuanya mati tinggal. Yang ditanya marrabbuka, Allah. Man nabiyuka, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man imamuka, Al-Quran. Tapi yang dihafal mulu jawabannya gini. So pagi diajak sembahyang, udah sembahyang lah, hafal lah bu yang disabik Buya malam tadi. Itu bukan cara dihafal, tapi dengan cara diamalkan. Azan berkumandang, asyhadu an la ilaha illallah. Mulut jangan diam saja, jawab asyhadu an la ilaha illallah. Kalau ada kawan ngajak cerita, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan rasulullah, asyhadu anna muhammadan rasulullah. Orang yang menjawab azan maka akan dimudahkan nanti. Orang yang tidak nanti tidak akan dibisikkan ya. Tengoknya bapak mau mati di fotonya. Laki den kan mampui. Bagi yang ibu hati tolong like and share. Amin 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 amin. Capek lah dah lama banget. Tapi coba kalau apa orangnya baik, mana nginyo lape apa. Tapi ada perempuan meninggal suaminya, siapa tanang saya? Ditanya dia orang, amak ndak menangis? Dah lama mau tunggu gitu. Oleh sebab itu maka bapak membisikkan ibu, ibu membisikkan bapak. Ah, beko pulang kalau nampak apa agak demam-demam ketek, bisik la ilah. Alun lagi. Iko. Lah parah banget. Pulak balik dibisikkan la ilaha illallah. Namanya menyabik la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tak ada. 3 hari 3 malam dikecik orang la ilaha illallah, tak ada. Di buku atau rumah, tak ada la ilaha illallah. Sampai ada kawan akrabnya, la ilaha illallah, tak ada. Diambilnya apa ditunjukkannya. Iko kan? Ayo. Kami lah 3 hari 3 malam mengecek la ilaha illallah, kata lingonya ndak amunya menyabik. Wah ang sekali kok amunya gambar apa? Bala anam. Rupa itu keraja tiap hari. Lepak. Apunan selalu awak cadiak, apunan selalu awak dengar, apunan selalu awak fikirkan. Itu nak tiba waktu sakaratul maut. Maka ibu-ibu yang selalu solawat. Tadi waktu bukan tiba turun dari oto kan namu dengar salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Maka waktu sakaratul maut solawat itu dan awak dengar. Tapi kalau adunan suko mendengar lagu India, waktu kan sakaratul maut datang Amitabh Bachchan. Hati-hati lah. Dan suko menonton sinetron Korea, datang artis-artis Korea. Hati-hati, ingat, kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi gunakan kesempatan, waspadalah. Yang pertama, kembali kepada asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua, yang selama ini tidak sholat, tidak sembahyang, sombong angkuh, tak mau di belakang imam, mudah-mudahan dengan tablik akbar hijrah ini, semua yang belum sholat, sholatlah hendaknya dia, insyaallah. Amin. Yang tak sholat ini mau apa? Kenapa tidak sholat? Nanti akan pertama ditanya malaikat, sholat, sholat. Makanya anak-anak dibawa sholat. Ibu, anaknya kalau 7 tahun suruh sholat, 10 tahun pukul, 10 tahun pukul. Pak Ustadz nyuruh anaknya senang, nyuruh ayahnya payah. Padahal kepala rumah tangga yang mengajak anak sholat, ya ayyuhalladzina amanu, hai kepala rumah tangga, hai bapak-bapak, ku anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu, anak gadismu, adikmu, naro, dari api neraka. Ibu tidak punya tanggung jawab kepada bapak. Tapi pertanyaan yang paling banyak di SMS, di WA, di HP saya ini, baru tadi di jalan,
Ustadz, suami saya nggak sholat, gimana nyuruhnya Pak Ustadz? Bukan tanggung jawab ibu. Suami tak sholat, bukan tanggung jawab ibu. Tapi kalau ibu bisa membawa dia menjadi orang yang sholat, ibu adalah istri yang solihah. Bapak sholatnya di masjid, laki-laki sholat di masjid. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Kalau ada laki ibu sholat di masjid, soleh. Sholat di rumah, laki-laki solehah. Alhamdulillah Bu ya, suami saya tidak sholat di rumah, jadi tidak sholat sama sekali. Orang yang tidak sholat, maka gugur 4 fardu kifayah. Tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disolatkan, tidak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Jadi campakkan ke sungai. Makanya saya kalau diajak menyolatkan jenazah, saya tanya dulu, jenazah siapa? Jenazah si Anu Pak Ustaz. Ada dia sholat ke masjid? Ada, ikut saya. Kalau tidak, tak mau saya. Ngapain menyolatkan orang? Ini Pak Imam baik, bukan main. Mana dia? Ini didoakan pula. Dibawa jenazahnya ke masjid. Setelah disolatkan ditanya, apakah jenazah ini baik? Baik. Untung saya tak ada di situ. Kalau ada saya, apakah ini baik? Tak baik. Tak pernah ke masjid. Sombong, angkuh. Orang mengajak dari masjid, hayya 'alas shalah. Apa kata dia? Waang duluan saya lah. Sampai masanya kau akan mati. Hai suami-suami, laki-laki, abang-abang, udah-udah yang sombong-sombong, yang tak mau sholat, kau akan mati. Hai ibu-ibu, perempuan-perempuan yang belum juga sholat, kau akan, perempuan agak lembut sedikit, mati. Mati. Semuanya akan mati. Semuanya akan dimakan cacing tanah. Tanah akan digali, kau masuk ke dalam tanah. Pakaianmu tinggal, peci kesayangan tinggal, baju tinggal. Ini seragam semua. Bapak polisi pakai seragam polisi, bapak TNI pakai seragam tentara, kawan-kawan dari PP pakai baju pemuda Pancasila, ibu pakai batik, bapak pakai koko. Kalau mati ada yang dibawa baju itu semua? Tinggal. Yang diambil kain putih, tidak digunting, tidak dipotong pakai pisau, digigit pakai gigi, kerak. Disusun selapis, 2 lapis, 3 lapis, 4 lapis, 5 lapis, 6 lapis, 7 lapis paling banyak. Kalau tak ada kain, selapis saja, digulung macam dodol, masuk ke dalam tanah, digali, selesai. Abdul Somad kalau mati, insya Allah jamaah yang ramai ini mungkin ada agak 1 bis ke Pekanbaru, insya Allah. Ya, lah banyak lah banyak. Amin, datang. Tapi adakah yang mau masuk menemani agak 1 malam di dalam? Tak ada. Ada jamaah se-Indonesia ini mau buat jadwal, malam Senin Ustadz Iko, malam Selasa Ustadz ini, malam Rabu. Tidak ada. Kau akan mati sendirian. Istri, apa kata istri? Abang, buah hati belayan jiwa, jangan pergi lama-lama ya bang, setengah napasku pergi. Begitu kita mati, habis semuanya, tak ada yang tersisa sama sekali. Oleh sebab itu maka sholat. Tadi saya mulai ceramah jam 8:30, sekarang jam 9:10 saya sudah ceramah 40 menit. Makanya dari tadi saya nengok-nengok jam. Sudah 2. Pertama kembali kepada la ilaha illallah, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, bukan zakar, zakat. Maka bayarlah zakat. Saya Pak Ustadz tak ada duit bayar zakat. Yang tidak ada bayar zakat, di bawah zakat sodakoh, bukan somat, sodakoh. Nah, itulah dia yang disebar tadi. Masih kosong juga plastik, tengok, kosong plastik. Tadi saya tengok udah penuh, kosong. Itulah yang akan dibawa mati nanti. Bawa, naikkan ke atas nih. Udah. Oh, ikan dan kadang-kadang itu siko, ikan paus, ikan niu. Capek. Nah, bawa ke teh sebelum apa kau sakit paru. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Syuting bang, syuting. Nampak kan manan merah, manan biru. Gue dake. Foto. Cuma ambo cale orang nan mengutip piti naik kata camel loh ke dake ke kayu. Untungnya nggak dake ke situ. Insyaallah. Ambo ndak ada dompet. Ustaz tu mau nyuruh orang saya sedekah, hendak bersedekah. Nan di muka merah, nan di belakang biru. Ibu-ibu alun. Oh, kalau mengambil sodakoh infak untuk masjid, jangan ke bapak-bapak, karena dompet bapak itu dipegang ibu-ibu. Ame. Sebelum ibu ini pura-pura tidur. Karena biasa kalau orang nanti bawa kotak, yang satu dake, nampaknya dake. Cubalah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, duit yang banyak, ada orang mati bawa duit? Tak ada, tinggal semuanya duit. Diambil duit sawit, duit karet, duit padi, duit langsat, duit duku, duit toko, duitnya disimpan dalam laci, lacinya dikunci, kuncinya dalam lemari, lemarinya dikunci, kuncinya dalam kamar, kamarnya dikunci, kuncinya dalam rumah, rumahnya dikunci, kebakaran hilang, tak ada yang berkesan. Oleh sebab itu inilah yang akan dibawa mati, yang bisa nanti dibelikan satu sak semen, belikan satu sak semen, yang tak bisa satu kotak keramik, yang tak bisa satu truk batu bata, yang tak bisa satu, pokoknya satu. Itulah yang akan ditolong menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang mati kalau disuruh hidup lagi, hai mayat-mayat, hai orang yang dikubur, kalau kau kusuruh hidup lagi, kau mau apa? Apa kata orang mati? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kasih aku umur sekejap saja, sebentar saja. Kalau ku kasih hidup mau apa? Fa as-saddaqah. Orang yang mati itu mau bersedekah. Ibu ni asal dapat duit beli cincin, dapat duit beli jilbab, dapat duit beli tas kulit sampai 5. Setiap wirid yasin, tas kulit. Mati tinggal. Siapa makai? Bini baru. Tahankan. Dapat duit beli cincin, dapat duit beli cincin, dapat duit beli cincin, ampe begitu mati jam 2 balik malam, jam 2 udah pun mulai pelan-pelan dicaliaknya, ndak ada orang. Dibukonya ndak percaya, coba tes beko. Pulang dari siko, pura-pura tahan nafas. Jam 2 dibukonya. Begitunya lah mulai membuka, alun leh dah. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad, kakak kami itu Ustaz Somad, duitnya banyak. Berapa bu? 1 miliar duitnya Pak Ustaz. Ibu kalau punya duit 1 miliar, ibu meninggal, duit itu dibagi 2, si Ciloro dan cek dipakuk 2, dibagi 2. 500 juta untuk bapak, 500 juta untuk ibu. Namanya harta gono. Apa arti gono gini? Kau gono, aku begini. Bapak kalau sudah dapat 500 juta, kemana pak? Yang menangis sebelah kiri, saya menangis. Dan sebelah kanan, mana kan dipinang bulan muko. Dan kadang mana galak, kau dicari. Tapi jangan gara-gara ceramah ini hubungan ibu sama bapak tidak mesra lagi. Saya tidak mau dikatakan Ustadz provokator. Besok pagi bapak minta teh manis, teh manis udah, gue surang.
Maksud saya supaya uang itu diberikan untuk sodakoh masjid. Anak-anak awak akan sholat di masjid, anak kita akan membaca Iqra di masjid. Dari maghrib ke isya anak-anak membaca Iqra, bataba, batata, batasa, basaba. Anak awak akan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Kita semua akan mati dimakan cacing tanah. Yang pertama kali dimakan cacing tanah adalah biji mata. Orang kalau mati masuk ke dalam tanah, seminggu hitam biji matanya. Bahkan ada orang belum mati lah hitam. Makanya banyak ibu-ibu takut matanya hitam, sebelum tidur potong timun. Nggak ada timun, tomat. Besok pagi buat sambal, nggak ada tomat itu digiling. Nah, setelah 1 bulan usus perut menggelembung, masuk angin, sebulan pecah. Ada binatang yang tak bisa naik ke atas tanah karena dia tidak punya kulit, dia tidak punya kaki. Namanya cacing. Cacing tanah, hina, jijik, busuk, bau. Tapi jangan sepele sama cacing tanah, hidungnya tajam. Cacing tanah bisa mencium bau 1 kilometer. Kalau Abdul Somad mati dikubur di sini, 1 kilometer ke sana cacing-cacing sudah mencium bau. Wow, ada brownies. Datang cacing-cacing. Tapi begitu dia dekat ke jenazah Abdul Somad, dia kecewa. Sok tunjang. Kalau tahu bantu ikon tak dibawa ke ini. Yang gemuk jangan tersinggung. Saya kan menyebut diri saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama ini yang kau pedulikan apa? Badan. Yang kau pedulikan apa? Fisik. Dari ujung rambut ke ujung kaki, iklan di TV itu semuanya mengeluarkan duit untuk badan. Rambut gatal, pakailah anti ketombe. Iklan anak gadis nyetop mobil di jalan tol, iklan ketiak hitam. Tumit Anda retak-retak, oleskan pelembab. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, menghabiskan duit, padahal semuanya akan menjadi santapan cacing tanah. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak menengok badan kamu, wala ila suwarikum. Allah tak menengok rupa wajah kamu, walakin yanzuru ila qulubikum. Yang ditengok Allah hati kamu yang bersih dan infak sodakoh kamu. Maka bersedekah. Tapi jangan hadis kau dibalik. Besok pagi ndak lo mandi. Ditanya dek guru sekolah, kamu ndak mandi? Pak guru, yang dilihat Allah hati kita. Kau sasek kau. Oleh sebab itu maka inilah sedekah. Hilang nampaknya. Apa tadi? Yang motif tadi mana? Ambo cameh juga, kau kan jalan raya kau. Oh, Ustadz Iko suuzon. Namun tidak suuzon. Banyak pengawalan polisi awak, Bapak tentara TNI hadir, Pak Kapolres datang, Pak Dandim datang. Padahal mereka sibuk-sibuk ini. Jaraknya bukan dekat. Pak, dari ibu kota berapa jauh kemari? 60 km Pak Ustadz. Oh, jauh itu. Sibuk mereka. Tapi malam ini datang. Mudah-mudahan yang datang ini setiap langkahnya dibalas kebaikan-kebaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sebelumnya tidak asyhadu alla ilaha illallah, hijrah. Yang sebelumnya tak salat, yang sebelumnya pelit, bakhil, kedekut, apa lagi? Medit, apa lagi? Pokoknya itulah. Akhirnya malam ini orangnya rajin. Alhamdulillah Ustaz Somad. Dulu bapak tuh pelit Ustaz. Setelah mendengar ceramah Ustaz, sekarang dia baik. Kalau lewat kotak sedekah berapa? 2.000. Ambo parkir di mall Pekanbaru, ambo agih 2.000, senyum ya. Ambo sangko senyum ke ambo senyum pula, kurang pak gitu. Ambo agih 5.000, bapak sudah 2 jam. Kali lu 2 jam berapa? 10 pak. Parkir di mall 2 jam 10.000, 2 jam tidak pakai AC di mall
panas. Bagaimana mau parkir di surga 2000? Pailah ke pasar bawah Pekanbaru, buang air kecil 2000, buang air besar 3000, KWC saya 5000, kok ke surga 2000? La ilaha illallah. Tapi insya Allah yang sudah memasukkan 2000 jangan diminta balik. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi pun akan tetap dibalas pahala kebaikan insyaallah. Amin. Jadi yang 2000 tadi, alhamdulillah. Tadi dah camehnya mak 2000. Masuk surga tapi dah kayak WC nampaknya. Tapi yang bersabi dalilnya faman ya'mal mithqala, dapat dalil awak. Besok 2000 je lah. Tanya dek kawan, mana 2000? Faman ya'mal mithqala. Awak mengaji kau bukan mencari-cari pembenaran. Kita mengaji ini mencari kebenaran, bukan